Hai semua, sesuai dengan judulnya, kalau misalnya kita ngomongin Gaimin, kita semua tahu lah ya, kalau misalnya Gaimin adalah brand lokal yang produknya tuh rata-rata punya harga yang terjangkau. Nah, kalau misalnya kita ngomongin harga yang terjangkau, kadang tuh kita mikir, wah harganya terjangkau, pasti banyak banget yang dikurangin, pasti fiturnya minim. Gue nggak pernah salahin sih pemikiran kayak gitu karena dulu gue juga mikir seperti itu. Tapi Gaimin kali ini berhasil membuat gue merasa bersalah mikir kayak gitu karena produk terbarunya ini improve banget. Dan perkenalkan ini adalah Gaimin Galea dan GM300W. Born for Winner, lahir untuk pemenang. Slogan yang selalu ada di produk-produknya Gaimin. Dan menurut gue Gaiminnya sendiri adalah salah satu pemenangnya. Kenapa gue bilang gini? Karena di pasaran produk dengan harga budget, Gaimin ini awalnya kalah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan mereka tuh improve terus dan akhirnya produk mereka makin bagus. Salah satunya si headsetnya, yaitu si Gaimin Galea ini. Kita bahas mulai dari desainnya dulu. Desainnya ini kalau misalnya kalian ada yang tahu YSL, salah satu IO Sport yang besar banget namanya. Nah, headset yang mereka tuh desainnya sama kayak si Gaimin ini. Untuk headbandnya dia dilapisin dua bahan, atasnya ini kain dan bagian bawahnya yang bersentuhan dengan kepala kita langsung tuh dia menggunakan bahan kulit. Earpadnya juga sama, bagian luarnya ini dilapisin kain, tapi bagian dalamnya yang langsung bersentuhan sama kulit kepala dan daun telinga kita tuh dilapisin sama kulit sintetis. Ukuran earpadnya ini emang dia kelihatan lebih besar ya daripada headset-headset gaming pada umumnya. Kalau misalnya kalian ada yang nanya kenapa bisa dia lebih gede, nanti gue bakal kasih tahu alasannya. Biarpun ukuran earpadnya ini cukup gede, setidaknya dia bisa dilipat, jadinya nggak makan space banyak kalau misalnya kita pengen bawa kemana-mana. Masih di earpadnya, bagian samping-samping earpadnya ini ada LED ya. Kalau misalnya kita nyalain, bentar. Nah, kelihatan ya lampu LED-nya ini nyala, cuman dia tuh nggak terlalu terang. Tapi menurut gue dia tetap bagus karena si lampu LED-nya ini nggak alay. Malah kelihatan keren di sini. Turun sedikit kita bakal nemuin mic dari si Gaimin Galea ini. Mic-nya ini detachable dan yang unik dia tuh bisa di lock dan unlock. Kelihatan ya di sini ada tanda unlock sama lock mic-nya. Jadi kalau misalnya kita pengen cabut nih, kita putar aja ke kiri, cabut. Kalau misalnya kita pengen pasang, masukin aja terus putar ke kanan. Dia bakal ke lock nih kayak gini. Jadi nggak sengaja kecabut gitu. Kalau tadi mic-nya detachable, sekarang kita ke bagian yang nggak detachable, yaitu si kabelnya. Biarpun si kabelnya ini nggak detachable, setidaknya kabelnya ini udah braided. Untuk konektivitasnya, dia pakai USB-A yang udah built-in 7.1 virtual surround sound. Terus dia juga ada sound card kecilnya. Ini sih nggak kecil ya, ini gede. Di sound cardnya ini ada volume wheel, terus ada on-off untuk LED, mute mic, sama mute sound. Ya standar lah sound cardnya. Yang nggak standar adalah experience pas pakai headsetnya. Nah selama gua pakai headset ini tuh headsetnya bisa di-adjust sesuai dengan ukuran kepala kita. Terus buat si clamping force-nya ini dia punya tekanan yang cukup. Dia tuh nggak bikin sakit kepala, tapi dia tuh tetap bisa ngisolasi suara dari luar. Ngomongin soal suara yang dihasilin sama Gaimin Galea ini kayak yang gue bilang tadi, nggak standar. Karena standar headset budget tuh suaranya nggak gini. Gaimin Galea nih bagus banget. Suaranya ini dominan di bass. Bassnya ini nendang tapi nggak mendem. Treble-nya ini masih bisa kedengeran dan untuk sound staging-nya dia pas. Suara yang jauh ya dia kedengerannya jauh dan suara yang dekat kedengerannya dekat. Menurut gue ini suaranya tuh udah cukup akurat. Arah-arah suara kayak footstep mau dari kiri, kanan, atas, bawah semuanya kedengeran dengan jelas dan detail. Jadi untuk suara gue nggak ada komplain sama sekali karena dia bagus banget. Dan gue nggak ngebagus-bagusin atau ngelebih-lebihin juga karena ya emang hasilnya bagus. Dan secara spesifikasi dia punya driver tuh 50mm. Makanya si earpadnya ini ukurannya gede karena driver yang dia punya juga gede. Sekarang kita ke kualitas mikrofonnya. Menurut gue kualitas suara dari mic-nya ini udah cukup oke untuk sebuah headset gadget. Noise cancellingnya itu udah ya cukup standar lah ya. Cuman menurut gue suara gue ini kedengaran agak terlalu kecil ya. Tapi setidaknya dia masih kedengaran secara clear. Kalau menurut kalian kayak gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Gaimin Galea ini dari kualitas suara, kualitas mic, semuanya udah bagus banget. Karena harganya ini ada di 539.000. Dengan harga 500.000 kita udah dapat headset yang drivernya 50mm, suaranya bagus, mic-nya bagus, build quality-nya oke. Nggak ada lagi sih yang bisa gue komplain. Paling-paling kalau mau komplain tuh di bagian sound card-nya aja. Itu pun cuman di si volume wheel-nya aja karena dia agak terlalu keras ya. Jadi kalau misalnya kita pengen naik turunin harus pakai tenaga dikit.
Sekarang kita lanjut ke mouse-nya, yaitu si GM300W. GM300W ini kalau kata Gamen dia adalah mouse gaming wireless yang didesain khusus untuk MOBA. Desain dari mouse-nya ini tuh mirip kepala Transformer ya. Untuk layoutnya dia ambidex dan bodinya ini menurut gua agak pendek. Jadi menurut gue dia lebih cocok buat orang-orang yang claw grip. Ngomongin soal grip, mouse-nya ini ada yang bikin sedikit gak enak pada saat kita ngegrip. Terutama di bagian jempol dan terutama di jari manis. Karena pada saat kita ngegrip, jari kita tuh bakal bersentuhan sama si buletan-buletan ini. Dan dari pengalaman gue sendiri, lama-lama jari itu bakal berasa panas karena ya bergesekan terus gitu. Lanjut di samping-samping body mouse ini ada LED yang kalau misalnya kita nyalain dia tuh bakal muncul warna merah. Untuk warna merahnya dia standar ya, setidaknya dia nggak bikin sakit mata. Kalau kita balik di bagian bawahnya ini kita bakal nemuin tempat baterai dan tempat buat nyimpen dongle. Karena dia ada tempat baterainya jadinya kita bisa simpulin kalau baterainya ini ditenagain sama baterai teteh. Maksudnya AA. AA teteh gitu kan dari Sunda. Jadinya karena dia masih pakai baterai, mouse-nya agak berat dikit. Berat mouse-nya ini kalau misalnya tanpa baterai dia ada di 80 gram. Sedangkan kalau misalnya pakai baterai dia beratnya ada di 104 gram. Untuk tombol-tombol dia sama seperti mouse gaming wireless pada umumnya. Ada klik kanan, klik kiri, mouse 4, mouse 5, tombol on off di bawahnya. Cuman yang ngebedain tuh dia punya 2 tombol untuk DPI-nya. Yang atas itu buat naikin DPI, sedangkan yang bawah ini buat nurunin DPI. Menurut gue ini sedikit pemborosan ya untuk tombolnya. Karena menurut gue satu tombol aja buat ganti-ganti DPI dari 400 sampai 2400 tuh dia udah cukup. Terus buat klikannya, klik kiri sama klik kanannya si Gamen sih nggak sebut ya dia pakai switch apa. Tapi dia tuh suaranya silent. Coba kalian dengerin. Suaranya cukup silent ya, sedangkan untuk mouse 4, mouse 5, sama scroll wheel dia ya suaranya standar aja, kayak klikan mouse biasa, kedengeran. Kita balik lagi bahas soal DPI. GM300W ini dia punya DPI maksimum di 2400 DPI. Sedangkan untuk sensor yang dipakai ini menggunakan PixArt P3212. Jujur menurut gua sensor ini kurang banget kalau misalnya kita pakai buat main game FPS. Kenapa kurang? Ya kalian coba lihat sendiri ya ini. Kalian lihat sendiri, delaynya parah banget. Apalagi kalau dibanting dari kiri ke kanan ya. Itu tuh delaynya kelihatan banget. Cuman pas gua tes di game Dota 2, dia tuh aman-aman aja. Mungkin ya sesuai lah ya kayak yang dia bilang. Ini tuh mouse didesain untuk MOBA, bukan buat game FPS. Kalau untuk wireless dongle 2,4 GHz-nya itu nggak berasa sama sekali. Cuman ya balik lagi, delaynya tuh berasa gara-gara si sensornya. Paling segitu aja review dari Gamen GM300W. Untuk harganya dia ada di 134.999 perak. Ya menurut gue dari harganya nggak ada yang bisa dikomplain juga ya. Mau komplain desain berat, harganya segitu mau gimana? Ya paling tadi gue pengen ngomplain soal sensornya, cuman dia tulis khusus untuk MOBA dan dicoba untuk di Dota 2 dia aman-aman aja. Ya udah gitu gue nggak bisa komplain jadinya. Kasarnya ada harga, ada kualitas lah. Oke lah, cukup untuk video kali ini. Menurut gue dari 2 barang tadi yang paling keren si Gamen Galea ini ya. Dia bisa bikin headset yang kualitasnya tuh melebihi harganya. Nah ngomong-ngomong tentang harga, Gamen tuh lagi ada event payday. Jadi kalau misalnya kita belanja senilai 250.000, kita bakalan dapat voucher Winnie Pin secara gratis senilai 20.000. Dan jangan lupa juga kunjungi website Gamen buat dapetin info-info Gamen selanjutnya. Gua Chan dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.